Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? pagi Bu. Pagi, Bu. Baik. Ibu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Berdoa dalam hati, dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Setelah berdoa, Ibu mau absen dulu ya. Yang Ibu panggil namanya boleh raise hand sambil mengucap hadir. Aisyah, Siti Aisyah. Hadir Ibu. Baik, Siti Nurholifah. Hadir Bu. Baik, Salma Haifan Nuair. Hadir Bu. Nadra Maulida Pasha. Hadir Ibu. Oke, baik. Karena sudah hadir semua, hari ini kita akan belajar pakai media nih anak-anak. Oke, tapi sebelum itu, Ibu mau tes dulu. Kira-kira kemarin materi kita udah sampai mana ya? Ada yang udah tahu? Ada yang masih ingat materi yang kemarin? Lupa Bu. Oke, baik. Karena materi yang kemarin masih pada lupa, sekarang Ibu punya media yang bisa kalian bawa kemana-mana nih anak-anak. Nah, untuk mempermudah kalian belajar dimanapun, jadi kalian nggak perlu bawa-bawa buku lagi. Nah, medianya itu adalah, boleh di-share screen? Oke, baik. Di layar kalian sudah ada poster untuk menggunakan flipbook digital. Nama media yang Ibu buat itu flipbook digital ya, anak-anak. Nah, sesuai materi yang kita pelajarin kemarin, yaitu materi tentang reklame. Adapun petunjuk penggunaannya nih anak-anak. Yang pertama, kalau kalian ingin membuka flipbook digital yang sudah Ibu ciptakan, kalian harus men-scan QR code yang ada di bawah ini menggunakan smartphone kalian. Nih, Ibu contohkan ya. Baik, kalau kalian sudah men-scan, nanti munculnya seperti ini ya, anak-anak. Kayak yang ada di handphone kalian. Nah, ini namanya flipbook digital. Atau buku digital, buku yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, pada materi kali ini, Ibu akan menjelaskan materi reklame di kelas 6 itu menggunakan media baru yaitu flipbook digital. Cara menggunakannya gampang banget, anak-anak. Kalau misal anak-anak udah nge-scan, terus udah muncul nih flipbooknya kayak gini, kalian tinggal klik kanan aja. Klik kanan untuk next halaman selanjutnya, untuk beralih ke halaman selanjutnya. Lalu klik kiri untuk kembali dari halaman ke halaman sebelumnya gitu. Oke, nah betul banget nih, klik kanan dan klik kiri. Anak-anak boleh coba ya, klik kanan, klik kiri. Oke, baik. Sudah, sekarang Ibu ingin menjelaskan materi reklame yang kemarin sudah kita pelajari, tapi anak-anak semuanya lupa. Oke, materi yang akan dipelajari hari ini adalah pengertian dari reklame. Yang pertama itu ada pengertian dari reklame, yang kedua ada tujuan dari reklame, yang ketiga ada ciri-ciri reklame, dan yang keempat ada macam-macam reklame. Nah, kalau anak-anak mau ke halaman selanjutnya,
Tinggal diklik kanan. Boleh langsung klik kanan semua. Udah ya. Baik, kalau sudah, nih Ibu geser sebelah kanan. Nah, di lembar pertama kalian bisa melihat itu ada pengertian dari reklame. Nah, reklame adalah seruan yang berulang-ulang. Secara istilah, reklame itu berarti media yang digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Jadi kalau misalkan anak-anak nih lihat ada di pinggir-pinggir jalan papan yang besar banget, terus ada keterangan-keterangan misalkan kayak dijual sepatu. Nah, itu namanya papan reklame. Oke, kalau sudah, selanjutnya ada tujuan dari reklame. Tujuan reklame itu ada dua anak-anak. Yang pertama ada memberi informasi, yang kedua membujuk atau mempengaruhi. Maksudnya apa sih Bu Guru? Maksudnya adalah memberi informasi itu ketika kalian memberikan informasi seputar harga barang, harga produknya, atau produknya tuh apa sih? Misalkan kayak dijual baju. Nah, berarti kan di toko itu menjual baju gitu. Kepada konsumen gitu supaya konsumen tahu oh ternyata di toko ini tuh jual baju ya gitu. Itu fungsi pertama, tujuan pertamanya. Yang kedua, membujuk atau mempengaruhi. Maksudnya membujuk atau mempengaruhi adalah agar konsumen menggunakan produk dan barang atau jasa yang telah diiklankan atau ditawarkan gitu. Jadinya pas kalian lihat nih di reklame hanya 5.000. Nah, itu kalian langsung, wah, harganya cuma 5.000 ya, ayo kita beli. Jadi kalian tuh ada keinginan gitu untuk membeli. Itu salah satu tujuan dari reklame. Oke, boleh langsung diklik sebelah kanan, nanti dia akan Oke, berganti. Betul, ke halaman berikutnya. Kayak buku ya anak-anak, sekarang anak-anak bisa baca buku dengan digital. Tanpa kertas, tanpa takut sobek lagi. Nah, berikutnya ada ciri-ciri dari reklame. Ciri-ciri dari reklame itu yang pertama ada memberi informasi yang jujur. Nah, reklame ini seharusnya mengandung informasi yang jujur dan akurat mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kedua, itu singkat, jelas, dan padat. Reklame biasanya menggunakan teks yang pendek, jelas, dan mudah dipahami. Hal ini penting karena reklame sering dipasang di tempat-tempat yang dapat dilihat secara sekilas seperti di pinggir jalan atau di media sosial. Yang ketiga, ciri-cirinya yaitu menarik dan mencolok. Nah, reklame ini biasanya menggunakan gambar yang besar, menarik, dan bersifat eye-catching. Eye-catching itu artinya menarik mata, menarik perhatian gitu. Nah, gambar yang digunakan biasanya itu menggunakan warna yang mencolok dan berkaitan dengan karakteristik produk yang ditawarkan. Yang keempat itu dilakukan berulang-ulang. Nah, reklame seringkali digunakan secara berulang-ulang untuk mencapai efek yang lebih besar dengan seringnya exposure terhadap reklame. Diharapkan pesan yang disampaikan itu dapat lebih dikenali dan diingat oleh masyarakat. Jadi ada satu reklame yang punya tagline seperti ini anak-anak. Ditempel, dilihat, dan diingat. Jadi ketika ditempel akan selalu dilihat setiap semisal nih anak-anak berangkat sekolah. Berangkat sekolah itu lewat satu gang. Nah, kalau di sana dipasang reklame, anak-anak yang setiap berangkat sekolah lewat gang tersebut akan ingat iklan apa yang ada di reklame tersebut. Oke, boleh dilanjut ke halaman berikutnya. Baik, di sini ada macam-macam reklame. Yang pertama itu ada berdasarkan dengan tujuannya. Berdasarkan dengan tujuannya, reklame itu dibagi menjadi dua. Yang pertama reklame komersial dan yang kedua ada reklame non-komersial. Nah, reklame komersial ini reklame yang dibuat untuk tujuan memperoleh keuntungan dari barang atau jasa yang ditawarkan gitu. Sedangkan kalau yang non rekomensial itu reklame yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan edukasi, informasi, penjelasan, pemberitahuan, imbauan, atau ajakan kepada seluruh masyarakat. Oke, contohnya reklame komersial adalah misal anak-anak melihat reklame punya Aqua gitu. Nah, Aqua kan menjual produk ya.
itu tujuannya untuk komersial atau mendapatkan keuntungan. Kalau semisal yang non komersial itu reklame untuk misalkan himbauan kepada seluruh pengguna jalan raya untuk berhati-hati di jalan raya, itu non komersial. Selanjutnya macam-macam reklame berikutnya itu berdasarkan sifat, itu ada 3. Yang pertama reklame peringatan, yaitu ditujukan untuk memberikan peringatan atau mengingatkan masyarakat agar akan sesuatu gitu. Yang kedua reklame ajakan yang ditujukan untuk mengelola atau mengajak masyarakat untuk mengikuti atau melakukan sesuatu seperti yang telah dilaksanakan di reklame. Yang ketiga itu ada reklame penerangan yang dimana ditujukan untuk memberi penjelasan keterangan atau penjelasan kepada masyarakat luas akan suatu hal. Boleh dilanjut lagi? Nah, yang macam-macam reklame berikutnya ada berdasarkan media. Yang terakhir, media itu ada 3. Berdasarkan media, reklame dapat dilihat. Yang pertama, kalau media reklame dapat dilihat biasanya di tempat umum atau di tepi jalan. Yang kedua, reklame audio. Kalau reklame audio itu dapat didengarkan oleh masyarakat. Contohnya adalah iklan yang ada di radio. Dan yang terakhir, reklame audio visual. Nah, reklame audio visual ini memungkinkan masyarakat untuk mendengar dan melihat iklan tersebut secara real atau nyata gitu. Contohnya, reklame audio visual adalah reklame iklan yang ada di televisi atau di internet. Contohnya campaign yang ada di Instagram gitu, di Facebook. Kalau anak-anak melihat iklan nih di TV itu salah satu contoh reklame dengan media audiovisual. Nah, berikutnya ada contoh-contoh dari reklame nih anak-anak. Yang pertama tuh yang di pinggir jalan tuh siaga coronavirus COVID 2019. Nah, itu berarti masuknya ke reklame yang untuk himbauan ya. Lalu berikutnya tuh ada poster buang sampahlah pada tempatnya. Nah, terus yang terakhir ada reklame komersial tuh. Sprite ya, lemon lime-nya gitu, no bokeh gitu. Boleh? Nah, anak-anak segitu aja yang bisa Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Aku nggak ada, Bu. Oke, baik. Sekarang coba Ibu mau tanya deh ke kalian. Karena kalian udah bisa mengakses buku dari mana aja, coba Ibu sekarang mau tanya. Berdasarkan sifatnya, ya ada berapa macam reklame? Saya, Bu, mau jawab. Baik, Nadra, silakan. Ada berapa berdasarkan Berdasarkan sifatnya? sifatnya, macam-macam reklame ada 3, Bu. Yang pertama ada reklame peringatan, yang kedua ada reklame ajakan, dan yang ketiga ada reklame penerangan. Waduh, pinter banget nih Nadra. Pasti udah buka flipbooknya kan? Sudah, Ibu. Oke. Nah, satu lagi deh pertanyaannya. Coba, siapa yang berani sebutkan ciri-ciri dari reklame? Coba dilihat ayo flipbooknya. Saya, Bu. Oke, Aisyah. Silakan Aisyah. Ciri-ciri reklame. Iya, betul. Ciri-ciri reklame apa aja tuh Aisyah? Yang pertama, berisi informasi yang jujur. Lalu, singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, menarik dan mencolok. Dan dilakukan secara berulang-ulang, Ibu. Oke, betul banget nih Aisyah. Tepuk tangan dong buat Aisyah, teman-teman yang lain. Bener banget ya, reklame itu ciri-ciri ada 4. Yang pertama, bersifat informasi yang jujur. Yang kedua, singkat, jelas, dan padat. Yang ketiga, menarik dan mencolok. Yang keempat, dilakukan secara berulang-ulang. Oke, baik. Karena Ibu rasa materi reklame sudah Ibu berikan kepada kalian,
Dan kalian juga sudah bisa mengakses buku reklame di flipbook digital yang sudah disiapkan. Kalian bisa baca dan bisa dibawa kemana-mana tuh karena kalian sekarang serba online ya. Oke, sekian dari Ibu untuk mengakhiri kelas pembelajaran pada hari ini. Alangkah lebih baiknya kita menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.